A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat syariat-syariat yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang beriman, serta aturan-aturan yang harus dilakukan dan ditinggalkan. Selain syariat-syariat, di dalam Al-Quran juga terdapat aqidah dan muamalah, yakni mengatur tentang bertauhid kepadanya dan berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Al-Quran adalah universal dan komprehensif, mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, kemudian manusia dengan sesama manusia, serta juga mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sungguh kalam ilahi yang sangat mulia dan agung serta tidak ada tandingannya. Seorang hamba bila membacanya akan banyak mendapatkan keutamaan dalam dirinya. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah bahwa kelak pada hari kiamat dia akan datang memberi syafaat bagi yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut terdapat perintah untuk membaca Al-Quran, dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada pemiliknya, yaitu orang yang membacanya, berpegang teguh dengan petunjuknya, melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya, dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Dalam hadis yang lain, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran adalah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang budiman, masih banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran bagi seorang hamba. Namun pada uraian kali ini kita akan fokus pada keutamaan membaca salah satu dari surah yang ada dalam Al-Quran, yakni surah Al-Ikhlas. Surah yang sangat pendek dan mudah bila seseorang baca dan hafal. Namun di balik itu semua, para ulama menjelaskan keutamaan dari surah Al-Ikhlas berdasarkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih. Sangat beruntung jika seorang hamba bisa menghafalnya dan memaknai apa yang terkandung di dalamnya, yakni pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada Tuhan selain Dia, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa salah satu keutamaan dan keistimewaan membaca surah Al-Ikhlas adalah pahala membacanya adalah sepertiga dari keseluruhan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai surat Qul huwallahu ahad, demi zat yang di jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu pahalanya menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian merasa lemah tidak kuat untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam setiap malam? Dan ternyata hal tersebut dirasakan berat para sahabat. Mereka berkata, siapakah di antara kami yang mampu melakukan demikian, ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang mendengar orang lain yang sedang membaca Qul huwallahu ahad dan mengulang-ulangnya, maka tak kala waktu pagi tiba, orang yang mendengar itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyebutkan pada beliau apa yang didengarnya, seolah-olah orang ini menganggapnya sebagai amalan yang remeh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu pahalanya menyamai sepertiga dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang budiman, selain pahala membaca surat Al-Ikhlas, yakni sepertiga Al-Quran, juga dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang senang dengan surah ini, maka surah tersebut dapat menjadi sebab seseorang masuk surga. Sebagaimana sabdanya, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya senang sekali dengan surah ini, yaitu Qul huwallahu ahad. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kecintaanmu terhadap surah itu dapat memasukkan dirimu ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sungguh betapa besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para makhluknya yang beriman. Semoga kita semua senantiasa dapat mengamalkan dan menjaga agar lisan ini mampu dan terus bisa membaca Al-Quran di sisa usia yang diberikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.